Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut, yaitu Aditya, saya Intan Dahayu, Nasmi Fajri, Sakifa Punala, dan Kawafa Faik Zaira. Berikut adalah tema yang akan kami bawakan hari ini, yaitu analisis bibliometrik untuk bahasan Human Information Behavior dan User Experience. Boleh slide berikutnya? Berikut adalah konten yang akan kami bawakan pada hari ini. Ada introduction, lalu analisis bibliometrik pada topik Human Information Behavior, lalu analisis bibliometrik pada User Experience, dan terakhir conclusion yang didapatkan pada kelompok kami. Boleh berikutnya? Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Wafa. Terima kasih. Ya, pertama-tama adalah analisis bibliometrik. Definisinya adalah analisis bibliometrik adalah sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal. Analisis ini biasanya digunakan untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal, pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal, dan untuk mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan suatu bidang penelitian. Metode ini bisa digunakan di bidang sosiologi, humanities, komunikasi, marketing, dan rumpun sosial lain. Next. Kegunaan analisis bibliometrik ini berguna untuk menelusuri hubungan antara kutipan karya ilmiah atau citasi jurnal akademik. Pendekatan yang digunakan dalam analisis bibliometrik adalah pendekatan citation analysis untuk melihat satu artikel yang dikutip oleh satu artikel lain, dan pendekatan co-citation analysis untuk menemukan dua artikel atau lebih yang dikutip oleh satu artikel. Metode ini memiliki tujuan utama menganalisis kinerja atau mengevaluasi kinerja individu dan institusi dalam hal penelitian dan publikasi, dan memetakan sains atau mengungkap struktur dan dinamika bidang keilmuan. Keunggulannya adalah mampu meninjau studi yang banyak secara efisien, menawarkan tinjauan pustaka yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, memandu peneliti ke karya-karya yang paling berpengaruh, menganalisis lebih objektif dan andal, dan meningkatkan kualitas tinjauan. Next. Jadi ada beberapa alat untuk analisis bibliometrik. Jadi alatnya ini nggak cuma Fossviewer aja, sebenarnya ada beberapa. Yang kali ini akan kita gunakan adalah Fossviewer. Fossviewer adalah software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik, seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi, dan lain sebagainya. Jadi di Fossviewer kita bisa memilih jenis data apa yang bakal tersaji gitu, yang bakal divisualisasi. Apakah kita bisa memilih dari pengarangnya, atau topiknya, judulnya, atau keyword, dan lain-lain. Lalu ada HisSite. Software ini dapat digunakan untuk melihat penulis yang berpengaruh, mengetahui grafik tahun maraknya publikasi penelitian, dan melihat institusi yang banyak meneliti sebuah bidang penelitian. Cara menggunakan Fossviewer kita di sini sama kelompok sebelumnya, cuman memang melengkapi kelompok sebelumnya aja. Kita di sini menggunakan keywordnya COVID. Next. Ya, cara kurang lebih sama kayak kelompok sebelumnya. Kita checklist all, lalu kita export. Next. Lalu kita pilih metode of exportnya menggunakan CSV. Lalu next. Kita pilih only the first 2000 documents, lalu kita export. Ya, kita klik create a map based on bibliographic data. Lalu kita klik read data from bibliographic database files. Next. Dan kita tinggal pilih dokumen yang tadi kita download CSV tadi. Next.
Dan di sini kita memilih type of analysisnya co-occurrence. Next. Ya, di sini kita memilih minimum number of occurrence of keyword-nya. Minimal muncul keyword-nya itu dalam satu artikel ada 5. Tadi kita pilih keyword-nya COVID ya. Lalu next. Ini nggak perlu diganti, top 1000. Next. Ya, ini keywords yang berhubungan sama COVID. Jadi ada human, SARS-CoV, male, adult, pandemic, dan lain-lain. Next. Ya, lalu di sini kita bisa lihat hasil pemetaan menggunakan Fosviewer. Di sini kita bisa lihat ada klaster yang dominan seperti yang berwarna merah ada COVID-19, lalu yang berwarna biru di sini ada virologi, lalu ada retrospective study. Ini bulatan-bulatan yang besar ini menunjukkan bahwa banyak artikel yang dibahas mengenai topik ini seperti COVID-19, virologi, retrospektif tadi. Terus juga di antara bulatan-bulatan ini sebenarnya ada garis-garis yang menghubungkan antara satu bulatan dengan bulatan lain, seperti misalnya garis yang menghubungkan antara COVID-19 dan bulatan female. Ini berarti artikel yang membahas hubungan antara dua topik tersebut. Misalnya pengaruh COVID-19 terhadap perempuan, misalnya seperti itu. Terus juga di sini ada bulatan-bulatan yang nggak begitu besar juga. Nah, ini biasanya kita bisa menemukan novelty atau kebaruan dari topik yang belum terlalu banyak dibahas tentang COVID. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya sebagai studi yang mau kita teliti gitu, karena misalnya masih baru atau belum banyak dibahas. Lalu juga misalnya ada beberapa bulatan yang tidak mempunyai garis atau tidak mempunyai penghubung. Itu berarti kita bisa juga memanfaatkan kesenjangan ini misalnya untuk menghubungkan satu bulatan atau topik dengan topik yang lain gitu. Jadi bisa kita gunakan juga sebagai mengisi gaps di dalam ilmu pengetahuan gitu. Next. Baik, berikutnya adalah analisis bibliometrik pada topik Human Information Behavior. Boleh berikutnya? Berikut ini kami memilih, kenapa alasan kami memilih Human Information Behavior, kami ingin mengaitkannya terlebih dahulu pada perpustakaan. Seperti yang kita tahu bahwa saja pada matkul minggu ini pun kami baru menyelesaikan topik ujian tengah semester dengan topik Information Behavior. Lalu didefinisikan juga oleh Wilson bahwa human behavior berrelasi dengan beberapa sumber dan beberapa saluran informasi. Lalu semalam saya mencari artikel mengenai Human Information Behavior, lalu saya menemukan yang ditulis oleh Montesi ini, bahwa saja adanya berita hoax yang tinggi di Spanyol menyebabkan perilaku pencarian informasi di Spanyol cukup rendah sebetulnya. Mereka tidak tahu harus bertanya kemana dan sering termakan oleh hoax dan sering terjadi misinformasi dan disinformasi. Lalu juga di sini di dalam artikel tersebut dijelaskan juga bahwa adanya keterlibatan dari perpustakaan yang sebetulnya telah membantu kasus tersebut. Lalu perpustakaan tersebut walaupun hanya hal-hal kecil seperti membuat tutorial bagaimana cara mengecek informasi yang pasti dan sebagainya, namun hal tersebut lama-kelamaan membuat perilaku informasi yang ada di Spanyol jauh lebih baik. Boleh berikutnya, slide berikutnya. Lalu Human Information Behavior dilakukan dengan melibatkan pikiran dan perasaan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi, seperti yang kita tahu, tentu kita tidak asing, dan juga ada beberapa definisi juga dari tokoh lain, tapi saya mengambil dari Wilson di sini, bahwa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seseorang, kondisi psikologi, demografis, hubungan interpersonal, dan beberapa karakteristik dari sumber informasi tersebut. Lalu, pemenuhan kebutuhan informasi tersebut merupakan bentuk dari layanan perpustakaan. Seperti semisal teman-teman yang magang di sini, magang di perpustakaan sekolah, semisal
lalu ikut dalam pengadaan buku, kita harus menentukan dulu bagaimana anak-anak di sekolah tersebut memiliki kebutuhan informasi yang dibutuhkan agar pengadaan buku juga dapat jauh lebih maksimal. Oleh karena itu, pelayanan perpustakaan harus berorientasikan kepada kebutuhan pengguna. Untuk slide berikutnya boleh? Berikut adalah perkembangan dokumen dari Human Information Behavior yang kami temukan melalui Scopus. Bahwa saja grafik samping merupakan hasil dari analisis sejak tahun 1988 hingga tahun 2022. Peringkat teratas diduduki oleh United States dengan total 106 dokumen dan disusul dengan UK, United Kingdom dengan 22 dokumen. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natsmi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya coba menjelaskan perkembangan dokumen dari tahun ke tahun. Jadi untuk Human Information Behavior itu sebenarnya sudah mulai dibahas sejak tahun 1988. Pada tahun ini cuma ada satu artikel yang membahas tentang Human Information Behavior yang puncak perkembangannya itu pada tahun 2017 yang memunculkan 20 artikel pada tahun tersebut. Dan setelah tahun 2017, trennya cenderung menurun hingga tahun 2022. Slide selanjutnya. Selanjutnya untuk visualisasi analisis bibliometriknya, yang pertama ini berdasarkan keyword yang digunakan untuk visualisasi yang terlihat saat ini itu menggunakan saat occurrence itu cuma satu. Jadi semua artikel yang walaupun cuma membahas atau menyinggung human information behavior-nya sedikit itu dimasukkan. Jadi di sini sebenarnya visualisasinya kurang terlihat jelas. Dan untuk memperjelas cluster dari setiap keyword-nya kami menggunakan tingkat occurrence-nya dinaikkan menjadi 5. Nah, di sini terlihat jelas ada 4 cluster utama yang berwarna merah membahas behavioral research, yang berwarna kuning itu tentang metodologi dan penelitian, yang berwarna biru itu membahas tentang information science, yang berwarna hijau yang membahas tentang library science. Untuk analisis selanjutnya, kami membahas melalui dari penulis di sini terlihat ada beberapa penulis yang paling banyak dirujuk. Yang pertama ada dari Wilson pada tahun 2000 dengan judul Human Information Behavior. Yang kedua ada Lee pada tahun 2008 yang berjudul Effective Approach to Conceptualizing Text in Information Seeking. Yang ketiga ada Lopatovska pada tahun 2011 tentang Theory, Method, and Current Research on Emission in Library and Information Science. Yang terakhir ada Prigoda pada tahun 2007 tentang dengan judul Pearl of Wisdom, a Collectivist Study of Human Information Behavior in Public Library Connecting Group. Untuk cara melihat visualisasi ini sendiri sudah dijelaskan seperti sebelumnya di bagian type of analysis, pilih citasi, lalu tinggal di next, dan nanti visualisasinya muncul seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Najmi. Saya akan menjelaskan mengenai analisis bibliometrik pada user experience selanjutnya. Nah, jadi apa itu user experience? Jadi terdapat definisi oleh ISO yang menyatakan bahwa user experience yaitu persepsi tanggapan pengguna terhadap hasil dari penggunaan atau antisipasi penggunaan pada suatu sistem, produk, atau layanan. Jadi user experience berfokus pada kebutuhan pengguna pada suatu sistem, produk, atau layanan. Slide selanjutnya.
Jadi mayoritas pemustaka pada saat ini adalah mereka yang lahir di era digital, yang berarti era tersebut sedang berlangsung dan berkembang perkembangan internetnya pesat. Jadi kelompok pemustaka di era ini lebih sering atau secara aktif menggunakan perangkat digital. Nah, perpustakaan sebagai pusat informasi tentunya mengikuti perkembangan zaman dengan membuat layanan berbentuk website yang mempermudah pengguna mengakses koleksi secara digital. Nah, pemustaka sebagai pengguna yang menggunakan layanan perpustakaan tentunya memiliki sejumlah ekspektasi maupun preferensi sendiri khususnya pada tampilan antarmuka website perpustakaan tersebut. Menurut Sade tahun 2008, pengguna lebih menyukai tampilan yang familiar bagi mereka. Menggunakan tampilan yang familiar membuat pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi atau fitur-fitur yang tersedia pada tampilan antarmuka. Selanjutnya, agar tampilan antarmuka website perpustakaan tersebut memudahkan pemustaka, maka dapat diperhatikan beberapa hal penting. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model heuristic evolution oleh Nielsen dan Malik tahun 1990. Model ini digunakan untuk mengetahui sistem evaluasi perangkat lunak komputer berbasis pengguna. Ada pertama oleh visibility of system status. Jadi, sebuah sistem tersebut harus memberikan informasi kepada pengguna atau user yang sudah benar-benar menggunakan feedback pada waktu yang tepat. Terus, yang kedua ada match between system and the real mode. Pada bagian ini, evaluasi mengkritisi bahwa sebuah sistem harus memiliki desain yang penggunaan bahasanya familiar sesuai dengan konsep yang umum bagi pengguna. Yang ketiga ada user control and freedom. Nah, pengguna dapat dengan mudah menggunakan navigasi pada sebuah sistem. Yang keempat ada konsistensi and standar. Nah, tujuannya yaitu sebuah sistem harus memiliki standarisasi, konsistensi pada pemilihan warna, misalnya pada font, huruf, atau penulisan kalimat. Terus yang kelima ada error prevention. Nah, hal ini memprioritaskan agar pencegahan dapat dilakukan ketika pengguna mencoba sistem tersebut. Yang keenam ada recognition rather than recall. Pada tahap ini, sebuah sistem sebisa mungkin pengguna tidak perlu mengingat saat menjalankan sebuah sistem. Yang ketujuh ada yang kedelapan adalah flexibility and efficiency of use. Nah, sebuah sistem wajib untuk memperhatikan kecepatan dan ketepatan, terutama bagi pengguna yang baru menggunakan web atau aplikasi. Terus yang ke-9 ada aesthetic and minimalist design. Nah, dalam desain dalam sebuah sistem tersebut harus ditampilkan dengan baik dan kontras sesuai yang mengatur panduan warna yang diambil sudah bagus. Terus yang ke-10 ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Nah, pada sebuah sistem saat terjadi kesalahan, mungkin pengguna dapat mengaksesnya melalui tampilan pesan. Terus yang ke-11 ada help and documentation. Kolom bantuan help dari sebuah sistem berguna dan sangat penting untuk membantu pengguna ketika mereka mengalami kesulitan. Slide selanjutnya. Pada sebaran dokumen mengenai user experience yang sudah dicari berdasarkan negara, berikut merupakan 3 negara yang paling banyak menghasilkan publikasi mengenai user experience dengan peringkat paling atas atau yang paling pertama yaitu oleh negara United States of America sebanyak 284 dokumen yang dipublikasi. Nah, negara lainnya ada Cina sebanyak 20 dokumen, Australia sebanyak 16 dokumen, India sebanyak 13, Spain sebanyak 13, Italia sebanyak 7, dan Taiwan sebanyak 6 dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya, silakan. Baik, terima kasih Sagiva. Di sini pertama saya akan membahas tentang perkembangan dokumen tentang UX dan perpustakaan dari tahun ke tahun. Nah, paling pertama itu ada di tahun 1970 yang membahas tentang UX di perpustakaan. Kemudian juga perkembangannya itu ada di tahun 2010-an
2010-an di sini, dan sebenarnya dimulai dari 2007 sih, tapi paling berkembang itu di antara 2005 sampai 2015 gitu. Nah, kemudian ini adalah artikel pertama, yaitu yang terbit pada 1970 yang membahas tentang bagaimana sih pengalaman pengguna pada perpustakaan tentang menggunakan jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam mikrofilm. Kan sebelumnya kan kebanyakan tercetak, tapi pada 1970 ini sudah dipindahkan ke mikrofilm, dan Stalker LN ini membahas tentang pengalaman penggunanya gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya tambahan aja. Jadi kan karena tadi saya sebut berkembang itu di 2010-an, jadi ada salah satu jurnal dari University of Michigan namanya Jurnal Wave. Nah, jurnal ini tuh khusus membahas mengenai UX dalam perpustakaan. Jadi jurnal ini dikhususkan untuk para pustakawan ataupun profesional maupun akademisi yang membahas user experience di dalam perpustakaan gitu. Nah, kemudian sebelum analisis visualisasinya, di sini saya mau menunjukkan sedikit mengenai query yang digunakan dalam Scopus. Jadi, pertama, kami menggunakan keyword user experience yang kami satukan dalam kutip supaya membahas syarat satuan, satu frasa, bukan user experience. Kemudian, kami menambahkan kata library untuk memfokuskan agar bahasan user experience lebih fokus ke library. Nah, selain kita memfokus ke library, kami juga bukan limitasi, yaitu kepada ilmu sosial, ilmu art humanities, ilmu psikologi, dan multidisiplin. Di sini kami berfokus untuk mengkerucutkan agar hasil kami itu ditemukan terhadap ilmu sosial dan humanara. Kenapa seperti itu? Sini salah satu contoh sebelum dilakukan limitasi. Bisa dilihat bahwa di bagian ini adalah bagian dari ilmu komputer, di mana bahwa di ilmu komputer itu library itu punya makna beda sendiri. Jadi kalau di ilmu komputer, library itu punya makna seperti sebuah program atau alat-alat yang sering digunakan. Maka di sini kayak muncul Android, middleware, computer programming, JavaScript. Nah, kalau misalkan lebih lanjut lagi, salah satu contohnya itu kayak JavaScript itu punya banyak library. Nah, kita tidak inginnya membahas hal-hal ini karena kita beda konteks library-nya. Maka kita lakukan limitasi. Nah, berikut adalah hasilnya, di mana yang telah dilakukan limitasi. Jadi, secara garis besar di sini ada 5 klaster. Yang pertama yang hijau ini yang utama ini membahas tentang UX. Nah, UX ini paling banyak dibahas kalau dalam ilmu perpustakaan itu di perpustakaan akademik atau perguruan tinggi, di mana dengan teknik juga usabilitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Sagifa itu menggunakan heuristic evaluation dari Nielsen. Kemudian selain UX, di sini juga bahas tentang digital libraries and methodology. Di sini lebih ke metodologi yang digunakan seperti usability engineering, terus desain, dan juga search engine dan sebagainya. Kemudian di sebelah kiri sini di bagian yang biru ini lebih fokus ke bagian perpustakaan, di mana kayak membahas tentang perpustakaan, organisasi dan manajemen, tentang manusianya, tentang sumber perpustakaan elektroniknya, dan tentang pencarian informasi. Nah, sedangkan pada yang ungu ini membahas tentang bidang di pendidikan, kayak ada edukasi, teaching, interface, dan sebagainya. Dan terakhir nih, yang kuning ini lebih membahas tentang pelayanan pada perpustakaan, kayak tentang penggunanya, tentang layanannya, terus tentang juga customer service seperti itu. Nah, kemudian juga sama seperti yang sudah dijelaskan dalam analisis human information behavior, di sini juga kita menganalisis artikel-artikel apa sih yang paling berpengaruh tentang user experience dan perpustakaan. Di sini paling pertama itu ada Prabha dan Prabha ini pada 2007. Di sini sebenarnya lebih mirip dengan awalnya artikel tentang human information behavior, itu menemukan bagaimana kebutuhan pengguna. Tapi di sini Prabha mengucapkan bahwa kita harus masukkan tentang kebutuhan pengguna, yaitu melalui user studies. Itu. Nah, kemudian ini salah satu pionirnya di user experience, di mana pertama Sadeh ini membahas nih kayak metodologi apa kayak bagaimana menyesuaikan perpustakaan dengan web 2.0, dan juga ini selanjutnya apa sih hal-hal yang bisa aplikasikan dalam web 2.0 ini itu. Kemudian kalau di Grosjean, nah ini yang lebih bahas tentang metodologi dalam user experience. Di sini dibahas gimana sih tentang pengalaman pengguna pada web scale discovery. Yang terakhir nih saya mau bahas tentang ini nih yang paling baru di antara lainnya, dan tapi sudah cukup banyak dikutip, yaitu yang ini pada 2020 membahas tentang metodologi yang digunakan dalam perpustakaan hingga saat ini sejak berkembangnya itu pada sekitar tahun 2010-an. Gitu. Kemudian saya langsung aja bahas tentang kesimpulannya.
Jadi Human Information Behavior dan juga User Experience ini memiliki keterkaitan dengan bidang perpustakaan dan informasi. Nah, untuk Human Information Behavior ini membantu kita nih untuk memahami perilaku informasi yang terjadi dalam perpustakaan. Sedangkan untuk UX membantu kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik khususnya pada perpustakaan digital. Nah, bibliometrik ini dapat digunakan kita untuk menelaah dan memetakan topik-topik yang sering dibahas dalam kedua subjek tersebut. Serta bibliometrik dapat memberikan petunjuk ke artikel yang paling berpengaruh. Gitu. Kemudian ini sumber-sumber yang kita gunakan dalam presentasi kali ini, dan saya kembalikan ke Intan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya Bu Rahmi dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Terima kasih.